Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di Siang, Assalamualaikum. Selamat siang, selamat datang di Panduin Talk semuanya. Wah, udah ramai banget nih. Udah yang udah hadir di comment section udah ada Mangkukan dia dari Dewis Foundation. Siap. Siap. Yes. Kemudian dari Pokdarwis Tenun Ini Ikat. Mas siapa ini? Ya, Dengan Mas siapa saya bicara? ya, saya Mas Firdaus. Kalian saya akan memperkenalkan diri. Selamat siang semuanya. Saya Siang. Firdaus dari apa namanya Panduin sebagai moderator pada siang Ya. hari ini. Ya, saya akan membawakan acara pada siang hari ini dengan ada banyak sekali speaker-speaker yang akan juga hadir dan pasti seru banget. Dan kita akan membahas lebih lanjut terkait sosial media ya. Wah, ini udah nih saya absen dikit lagi nih. Ada Pokdarwis Tenun Ikat Bandar Kidul, Kota Kediri. Kemudian ada dari Desa Wisata Nonongan Toraja juga hadir. Terus ada yang terakhir nih dari Desa Wisata Simarasok. Wah, keren banget nih. Oke, kalau gitu. Selamat siang ya, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Panduin Talks ini dengan judul Buat Desa Wisata Naik Daun dengan Media Sosial akan dijalankan pada siang hari ini. Kemudian nama saya Firdaus, dengan nama panjang saya Muhammad Firdaus Ramadan. Nanti bisa langsung kalau mau panggil nama saya, panggilnya Daus aja, santai. Kemudian untuk siang hari ini, saya mau bilang terima kasih. Seperti yang tadi saya ucapkan, ada beberapa speaker ya. Ini yang pertama nanti ada Ibu Yeti dari Ketua Pokdarwis Gua Pawon. Mungkin Ibu Yeti bisa menyalakan kameranya. Kemudian di sini ada juga Mas Yusuf Alfian atau biasa dipanggil Mas Rian dari Social Media Specialist Balkondes Borobudur. Kemudian ada Mas Billy juga, Billy M. Jibril, sebagai marketing lead di Panduin. Dan yang terakhirnya ada speaker utama kita yang nanti akan mempresentasikan pada siang hari ini, ada Mbak Salma, Head of Learning Design dari dibimbing.id. Ini kalau ada yang penasaran dibimbing.id itu apa, itu ada logonya ya di atas sini. Bisa dilihat, dibimbing.id. Oke, jadi sebelumnya ini saya ingin mengingatkan dulu kepada Bapak Ibu yang hadir untuk menonaktifkan atau mute mikrofon Bapak Ibu saat pemaparan agar kondusif acaranya. Kemudian mungkin bisa dibantu juga dari Bapak Ibu yang hadir untuk display name-nya diganti apabila berkenan, nama, strip, domisili untuk display name Bapak Ibu di Zoom ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga akan diberikan kesempatan bertanya pastinya nanti pada sesi tanya jawab. Dan jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, Bapak Ibu dapat menuliskan di kolom komentar ya dengan format nama, strip, pertanyaan, dan nanti akan dibacakan saat sesi tanya jawab. Kemudian Bapak Ibu juga dapat mengaktifkan fitur raise hand atau yang dia ada fitur angkat tangan, mungkin bisa dicari di menu Zoom Bapak Ibu. Kemudian nanti saya akan membantu Bapak Ibu untuk menanyakan pertanyaan pada sesi tanya jawab nantinya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke melanjut ke acara, mungkin Bapak Ibu bisa sambil ngecek juga Instagram kami @panduin.id. Mungkin bisa di-follow biar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terkini dari Panduin. Gitu. Oke. Mungkin agar tidak lama-lama lagi, udah nggak sabar nih kita mau dengerin pemaparan sosial media tentang sosial media, terutama untuk teman-teman di sini. Ada baiknya untuk saya mengundang CEO dari Panduin ini, Bapak Muhammad Raffi Adkan atau biasa dipanggil Bapak Raffi, untuk bergabung dengan kita semua dan memberikan sambutan untuk acara siang pada siang hari. Silakan Mas Raffi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Daus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat siang. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih pada semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir di acara hari ini, yaitu dari para pegiat desa wisata, para pelaku usaha travel, para pengelola desa wisata, dan juga rekan-rekan semuanya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir hari ini, Bu Yeti, Mas Rian, Mas Billy, dan juga Mbak Salma. Jadi
Untuk hari ini kita akan mengadakan Panduin Talks pertama, dan acara Panduin Talks ini adalah salah satu dari komitmen kami untuk membantu mempromosikan para aktivitas-aktivitas desa wisata kepada wisatawan. Jadi kita berharap dengan acara ini kita bisa saling bertukar pikiran, bertukar ilmu juga untuk bisa sama-sama memajukan desa wisata ke depannya. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang baru pertama kali mendengar Panduin ini, kami itu adalah travel marketplace yang fokus di desa wisata. Kami ini baru berdiri dari akhir tahun 2001 dan ini kami sedang lagi berkembang untuk bisa membantu sebanyak-banyaknya desa wisata di Indonesia ini. Dan mungkin nanti jika dari Bapak Ibu yang tertarik untuk bergabung dengan Panduin ini, nanti akan dibantu oleh tim kami di akhir acara. Nanti dari tim kami akan memberikan link untuk pendaftarannya, serta nanti akan kami bantu juga untuk pendaftaran dan akan kami menjelaskan lebih detail bagi calon-calon mitra kami yang ingin bergabung. Jadi Panduin Talks ini seperti yang saya bilang tadi, ini adalah acara di mana kita berharap para mitra-mitra kami dan juga calon mitra kami bisa bertukar pikiran dan bisa sharing tentang pengalaman mereka di desa wisata masing-masing, dan juga bisa mungkin mendapatkan ilmu baru agar bisa membantu mengembangkan dan mendorong juga di desa wisata masing-masing. Nanti kita berharap dari para narasumber ini akan dapat banyak ilmu yang bisa berguna bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi untuk sekian dari saya, terima kasih Mas Daus dan juga semua yang sudah hadir. Semoga acara ini lancar, semoga bisa bermanfaat dan juga semoga bisa insightful juga. Terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada Daus. Baik, terima kasih banyak Bapak Raffi atas sambutannya. Oke, seperti Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu dengarkan tadi, kata Mas Raffi sangat terbuka ya potensinya untuk teman-teman dari desa wisata untuk ikut bergabung dengan Panduin dan berkembang bersama. Pastinya kita juga mau pariwisata Indonesia tuh pulih secepatnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga kami juga ingin wisata atau pariwisata di Indonesia ini juga memiliki value lebih di Indonesianya itu sendiri. Maksudnya desa wisata, kita tahu desa wisata tuh memiliki potensi yang sangat tinggi. Dan juga sekarang kan seperti kita tahu semua, pemerintah sedang genjor-genjornya untuk menaikkan desa wisata, di mana desa wisata ini memiliki banyak ruang untuk berkembang dan juga untuk membuat masyarakat Indonesia melirik dan juga membantu untuk berpartisipasi dalam perbaikan ekonomi terutama di Indonesia ini. Oke, baik, mungkin selanjutnya saya akan langsung minta Mbak Salma untuk perkenalan terlebih dahulu. Kita langsung aja masuk ke topiknya ya. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas tentang tadi yang seperti saya sebutkan, bagaimana caranya Bapak Ibu yang hadir yang memiliki tanggung jawab di desa wisata ini bisa membantu desa wisatanya untuk maju lebih lagi di dunia digital pada saat ini. Dan mungkin di sini Mbak Salma dapat membantu dengan memberikan informasi atau insight-insight terkait media sosial. Bagaimana caranya Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan desa wisata Bapak Ibu. Kemudian nanti juga kita akan melakukan diskusi yang mana udah dilakukan dengan dari beberapa pelaku usaha. Seperti yang kita tahu tadi yang saya sebutkan, dari Borobudur, ada dari Gunung Masigit, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan juga atau ada diskusi yang ingin dilemparkan, boleh banget di akhir. Oke, mungkin pada Mbak Salma Ramadhani, selaku Head of Learning Design dari dibimbing.id, silakan dapat memaparkan presentasinya pada siang hari. Oke, silakan. Oke, baik Mas Daus. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sebelumnya suaraku sudah terdengar jelas, Bapak, Mas, Ibu, dan juga Mbak sekalian? Jelas. Oke, semangat 45 banget ya Pak. Oke, buat yang dengar suaraku boleh. Your voice is wonderful.
Oke, baik. Udah kayak ini ya, wisata Indonesia ya Pak, wonderful. Yes, your voice is lovely, nice. Oke, thank you Pak. Aku jadi kayak wisatawan nih kalau diajak ngobrolnya kayak gitu. Oke, nah halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kenal. Aku Salma dari bimbing.id, salah satu startup edutech atau educational technology gitu ya, yang kita tuh fokus untuk mengembangkan skill-skill digital dan salah satunya adalah skill digital marketing. Nah, mungkin sebelum masuk ke dalam materi, aku izin untuk share screen. Apakah screen-nya sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Oke. Sudah. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, untuk beberapa menit ke depan, aku punya beberapa pertanyaan nih buat bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, dan juga mbak-mbak yang ada di sini. Nah, kalau boleh tahu nih, selama ini gitu ya, Mbak dan Mas tuh udah pakai media apa aja sih untuk memasarkan produknya gitu ya. Mungkin aku di sini mau panggil dari ini kali ya, dari Mas Agung Raka, dari Desa Wisata Bungkasa nih. Berdua nih, lagi seru banget kayaknya. Halo Pak. Bisa di-on ini nggak suaranya? Ya, Mbak sore Mbak, halo. Halo, di sana udah sore, Pak? Sudah jam 2. Oh iya, sudah jam 2. Oh, kita beda ya, satu. Karena waktu kita WITA di sini. Oh, gitu. Iya, kalau aku di sini WIB. Nah, mungkin aku mau ini Pak, ngobrol 3 pertanyaan yang ada di depan ya. Kalau selama ini, kalau Desa Wisata Bungkasa tuh udah mempromosikan atau jualan produknya itu lewat media apa aja sih, Pak? Kalau untuk Desa Wisata Bungkasonya, kita memasarkan produknya lewat kerjasama dengan Travel Agent. Karena saya juga di seorang guiding, ya harus kita itu komunikasi sama teman guiding juga, minta gini ya supportnya. Di samping itu juga kita juga ada untuk memasarkan produk kita tuh di produk Instagram sama Facebook. Oke, jadi udah. Sama juga lagi satu tambahan di YouTube. Sama kita main di WeChat juga. Oh, di WeChat juga, Pak? Ya, karena mayoritas kita kalau WeChat kan cuma satu-satunya negara yang pakai WeChat untuk Mandarin aja, Cina. Oh, gitu. Ya gitu, jadi strategi pemasaran kita. Di samping itu tetap juga kita ada kerjasama dengan travel agent yang dari luar Bali, misalnya dari Pulau Jawa gitu. Luar Pulau Bali kita tetap ada kerjasama juga. Oke. Jadi untuk jauh ini untuk menjangkaunya itu udah banyak ya Pak, lewat Instagram, terus tadi lewat YouTube juga, Facebook gitu ya. Tapi kalau Facebook. Tapi khusus untuk yang dari Mandarin lewat WeChat ya Pak ya? Iya, WeChat-nya. Oke, itu berarti kalau untuk media online-nya ya Pak ya. Kalau boleh tahu sekarang followers Instagram-nya udah berapa Pak? Kalau follower Instagram-nya semenjak gini, datanya yang kami punya agak amburadul. Masalahnya semenjak pandemi itu kita belum ada data pasti gitu loh. Masalahnya semenjak pandemi, kita dihantam pandemi, artinya aktivitas semua drop. Artinya dalam artian sekarang udah day by day udah mulai ada pergerakan karena ada kunjungan wisata juga, Eropa juga udah dibuka, kan udah mulai ada si masuk gitu loh. Tapi kalau jumlah follower, saya mohon maaf belum bisa menyampaikan karena data pastinya itu masih acak-acakan di samping itu. Oke. Oke, nah tapi kalau misalnya dari segi Instagramnya masih suka bikin konten nggak nih Pak? Tetap masih ada. Artinya saya kan istilahnya selaku ketua pengelola, masing-masing tempat wisata itu dia punya pengelolaan akun tersendiri juga. Saya kontrol juga itunya gitu loh. Oke, kebayang. Ya. Jadi kalau boleh tahu, Halo. Iya, halo. Baik, Mas Salma, saya Mangku Kandio kemarin menghost CEO-nya di rumah di Desa Wisata Mas Raffi nginap di rumah. Iya. Sama tim. Ya,
Kalau Desa Wisata Mas itu pertama mereka punya website desawisatamas.com. Kita juga sering melakukan travel mart offline. Misalnya Phuket Travel Mart, kita langsung ke pasar wisata. Kalau Instagramnya Desa Wisata Mas, followernya lebih dari 2.000. Oh iya Pak. Di daerah mana Pak? Maaf Pak, tadi boleh diulangi Pak? Desa Wisata Mas ini di Kecamatan Ubud. Oh di Ubud, oke. Nah, rumahnya turis. Karena di Ubud kalau normal tiap hari ada 300.000 turis jalan-jalan orang asing. Wow, banyak banget ya. Kami punya homestay lebih dari 60 rumah. Oh. Tapi kami setiap lomba adui tidak pernah dapat, tidak ngerti Kemenpar itu apa yang diperhitungin. Oke. Tapi kalau misalnya ini udah ada Instagramnya Pak ya tadi berarti ya dari segi followers juga. Ada Instagram, ada websitenya, ada desawisatamas.com. Oke, siap. Mas itu adalah M-nya Maestro Adventure Spiritual, itu Mas. Oh, itu singkatan. Itulah produk kami, karena desa wisata kami berbasis aircraft, wood carving. Oh, I see. Kami desa wisata, desa di Bali satu-satunya pusatnya pengukir di Bali. Oh, gitu. Nah, dibandingkan kalau Bongkasa punya alam sungai, Ayung River, kita punya talenta seniman. Oke. Itu bedanya. Oke, kalau gitu. Pak, datang aja ke Bali nanti, tinggal di homestay saya. Banyak di Bali ada desa wisata, tapi tidak punya homestay. Bukan desa wisata namanya, itu wisata desa. Oke. Ya udah Pak, kalau gitu. Ini makasih juga ya Pak, karena udah mau sharing juga. Tadi berarti aku dapat dua sumber dari Pak, dari wisata Bongkasa sama juga dari wisata Emas. Nah mungkin sekarang aku langsung lanjut aja ya ke materinya. Nah oke. Nah ini dia nih Mas, Mbak, Bapak, Ibu sekalian gitu ya, bisa dilihat di sini gitu ya. Kalau misalnya kita gitu ya orang-orang gitu ya customernya Ibu Bapak sekalian dan juga Mas itu tuh mereka tuh bakalan terpapar sama banyak banget informasi dalam satu hari tuh bisa ribuan informasi kayak gitu. Nah cuma kan sekarang namanya kita tuh lagi jualan, namanya kita tuh lagi menawarkan sesuatu gitu kan, pasti kita kepengen orang tuh tertarik gitu kan. Kayak sama aja misal kita ke pasar nih, kan sering ya, kita ke pasar di bagian sayur gitu kan. Nah itu bayam tuh bisa ada banyak banget di semua tempat gitu kan, atau misalnya cabai tuh bisa ada banyak banget di setiap tempat. Tapi gimana caranya supaya cabai yang mau kita tawarin itu atau misalnya bayam yang mau kita tawarin itu benar-benar bisa membuat orang tuh jadi tertarik gitu. Nah ini dia gitu ya fungsinya gimana rekan-rekan sekalian gitu ya bisa untuk ngedevelop konten gitu. Bisa untuk bilang ke orang-orang semua kalau misalnya bayam aku nih yang bikin paling cocok deh sama kebutuhan kamu, atau cabai aku ini adalah yang paling cocok deh sama kebutuhan kamu kayak gitu. Nah ini ya bisa rekan-rekan lihat sekalian gitu bahwa sebenarnya banyak banget cara gitu ya yang diikutin gitu atau dicoba untuk dilakukan sama berbagai platform kayak gitu. Nah, mungkin sebelum nanti kita masuk ke teknis pembuatan dan segala macamnya, nah kita masuk dulu nih ke cara pandang kita terhadap si konten itu sendiri kayak gitu. Nah, jadi konten itu mungkin orang ngeliatnya kayak cuma kelihatan seperti kumpulan desain dan kumpulan kata gitu ya. Kayak maksudnya begitu sampai kepada audiens atau begitu sampai kepada calon customer, sampai kepada followers, kepada friends mungkin kalau misalnya di Facebook gitu ya. Itu tuh kayak sekedar hanya terlihat seperti desain dan kata. Tapi sebenarnya apa yang tertuang di situ tuh pasti sudah melewati berbagai bentuk perencanaan yang dimana nanti akan kita pelajarin di bawah ya kayak gitu. Jadi di sini aku bilang kata-katanya adalah konten itu bukan hanya tentang perpaduan desain dan kata, tetapi juga tentang gimana kita membangun interaksi dengan audiens kita. Kayak gitu. Oke, nah sekarang kita langsung ke caranya aja deh gitu ya. Gimana sih caranya kita itu bisa ngebangun interaksi dengan audiens kita? Nah di sini ada 4 cara praktikal yang sebenarnya bisa rekan-rekan coba kayak gitu.
mungkin nanti ini PPT bisa di-share ya, kalau misal disampaikan sekarang mungkin nggak bisa langsung dicoba atau kayak gimana, tapi setidaknya udah kebayang dulu nih apa aja sih yang harus disiapin untuk membuat konten kayak gitu. Nah, tentunya yang pertama teman-teman atau rekan-rekan sekalian itu harus menentukan brand statement-nya dulu kayak gitu, atau kayak brand ini tuh sebenarnya bakalan buat siapa sih gitu. Kayak misalnya kan banyak ya wisata, misalnya kayak ada wisata yang mungkin yang jadi targetnya itu adalah keluarga gitu misalnya. Tapi ada juga wisata mungkin yang jadi targetnya itu adalah pasangan honeymoon gitu. Nah itu kan pasti bakalan berbeda kan bagaimana cara membawakannya di sosial media kayak gitu. Nah terus juga dari segi brand positioning-nya, nah ini tuh sebenarnya dia mau dikenal sebagai brand yang seperti apa, terus habis itu juga dia pengen yang dikenal pembawaannya tuh seperti apa, atau biasa disebut dengan si brand personanya kayak gitu. Nah yang kedua tentunya adalah si konten pilar gitu ya. Jadi sebenarnya dari semua Instagram orang-orang gitu ya, kalau misalnya dia tuh udah mau membentuk suatu branding, dia tuh sebenarnya udah nentuin tuh pakem-pakemnya tuh apa aja kayak gitu. Jadi dia nggak sekedar bikin konten seru nih lucu nih bikin, seru nih lucu nih bikin, nggak kayak gitu, tapi dia udah punya pakemnya tersendiri kayak gitu. Dan untuk ngedetailinnya itu nanti dibantu oleh konten brief sebelum akhirnya nanti dieksekusi. Nah kalau gitu kita langsung masuk aja ke setiap stepnya. Oke, nah di sini biar seru ya, kalau boleh tahu rekan-rekan sekalian tahu nggak nih Instagram bapak-bapak.id? Tahu lah ya. Oke, semoga tahu ya kalau misalnya nih Instagram bapak-bapak.id itu udah semoga juga relate sama rekan-rekan sekalian, atau juga bisa terasa gitu ya oleh rekan-rekan sekalian bahwa bapak-bapak.id ini suka ngasih konten yang kayak relate banget sama kebapak-bapakan gitu. Dan kadang-kadang kontennya itu bisa edukasi, dan tapi juga bisa kontennya itu konten-konten meme kayak gitu. Ya orang bilangnya ada yang bilang meme, ada yang bilang meme ya kayak gitu. Nah, kita coba lihat yang pertama tadi dari brand statement-nya dulu nih. Nah, kalau dari segi brand statement ini mungkin aku mau disclaimer dulu di awal bahwa ini kan sebenarnya rahasia internal dari perusahaan ya, gitu kan. Jadi ini lebih ke hasil observasi aku aja. Jadi aku nggak bertanya juga gitu ya kepada bapak-bapak tadi, karena itu kan rahasia internal mereka lah, istilahnya kayak gitu. Nah, tadi yang pertama nih tentang target audience gitu ya. Kita tebak aja nih misalnya kayak, oh kalau misalnya kata-katanya kayak gitu dan dia memposisikan dirinya sebagai bapak-bapak, berarti mungkin target audiens dia tuh dia pengennya lebih ke bapak-bapak nih gitu. Terus usianya yang udah bapak-bapak juga tentunya di 23 tahun mungkin ya, ada beberapa bapak-bapak muda sampai ya mungkin 45 yang masih lihat konten lah istilahnya di Instagram kayak gitu. Terus dari tingkat ekonomi, tinggal di kota mana, orang yang suka bergaul, terus atau suka baca meme. Jadi target audiens ini silakan didefinisikan dengan jelas orang-orang yang sebenarnya menjadi orang yang cukup potensial untuk nantinya bisa ngebeli nih produk-produk atau ngebeli nih jasa wisata yang dimiliki sama rekan-rekan sekalian kayak gitu. Dan yang kedua tentang brand positioning, di mana brand positioning ini adalah tentang keunikan atau juga tentang fungsi brand gitu ya, yang pengen ditampilin kayak gitu. Kayak tadi yang aku bilang, ada desa wisata yang mau bilang ini tuh untuk family vacation misalnya kayak gitu. Tapi ada juga orang yang mau mungkin untuk geng gitu. Tapi ada juga yang dia tuh lebih mau paket-paketnya lebih banyak untuk pasangan honeymoon, kan semuanya lain-lain kan. Nah maka dari itu brand positioning ini juga penting gitu. Atau mungkin kalau misalnya kayak aku mau untuk seluruh keluarga Indonesia semua orang bisa, nah itu kan juga bisa ya kayak gitu. Nah terus juga tentunya brand persona nih, sama aja kayak kita nih, kita kan juga pengen kayak misalnya orang mengenal kita tuh dengan apa sih, misalnya kayak nih Pak Ifnaldi misalnya, Pak Ifnaldi pengen dikenal sebagai orang yang baik, ramah gitu kan ya, atau suka menabung gitu ya, suka berbagi, suka jajanin orang. Nah sama juga dengan si brand persona ini juga kayak gini gitu, kita tuh pengen brand kita tuh dikenalnya, pembawaannya tuh seperti apa gitu, atau bisa kita sebutnya tuh sifat lah ya kayak gitu. Nah setelah brand statement seperti yang tadi aku bilang, mungkin banyak nih kita kayak suka kepikiran kayak viral nih ada jadiin konten, viral nih ada jadiin konten gitu kan. Tapi sebenarnya jangan sampai malah jadinya kita melupakan sesuatu yang menjadi fondasi nih dari si branding yang lagi kita bangun kayak gitu. Jadi kayak misalnya konten pilar nih kayak kalau misalnya dari rumah gitu ya, dia tuh kayak fondasi awal di bawahnya gitu. Jadi kayak sebelum nanti itu dia akan
apa namanya dibangun ruangan-ruangan tertentu atau dipasang bentuk apa namanya bentuk aku jadi lupa namanya apa sih namanya tuh yang kayak gini tuh namanya yang pokoknya atas rumah gitu ya, genteng. Nah, ya bentuk genteng tertentu. Nah, itu terserah mau kayak gimana. Yang penting semuanya pakem-pakemnya dia nggak keluar dari si pilar, nggak keluar dari si pondasi rumahnya itu. Kayak gitu. Nah, ini contoh-contoh pilar tuh ada yang emang buat dia mau bikin konten promosi, dia pengen bikin konten edukasi, bikin konten untuk komunitas, bikin konten yang menghibur, atau emang untuk meng-engage atau nge-reach orang-orang lah ya kayak gitu. Nah, ini contoh konten pilar yang nanti bisa diikutin ya. Jadi topiknya tuh apa, terus kira-kira nanti breakdown-nya tuh juga bakalan kayak gimana, kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih detail lagi, yaitu tentang konten brief. Di mana sebelum suatu konten itu launch gitu ya, tentunya ada briefnya dulu yang harus dipersiapkan sebelumnya. Sebelum jadi desain yang bagus, itu harus dipersiapkan dulu kira-kira bakalan apa, sehingga nanti nggak kayak revisi desain lagi gitu ya. Kadang-kadang udah ada kayak ginian aja masih ada revisi juga ya, tapi kita meminimalisasi hal tersebut. Nah, maka dari itu ini udah ada juga formatnya, dari brief datanya seperti apa, tanggal dibuatnya kapan, pakai channel apa, formatnya seperti apa, deadline-nya juga kapan ini harus di-post gitu ya. Dan nanti strukturnya juga seperti apa. Di sini udah detail banget nih kalau misalnya rekan-rekan sekalian mengikuti apa format dari konten brief ini kayak gitu. Nanti kalau udah konten brief langsung deh dieksekusi aja si kontennya kayak gitu. Nah, tapi di sisi lain kalau misalnya kita jualan gitu ya, ada suatu konsep konten yang jangan sampai teman-teman nggak kayak gini, atau rekan-rekan jangan sampai nggak kayak gini gitu, karena lebih baik untuk diikutin karena ini udah jadi formula yang cukup powerful, dan juga dia ini udah dilakukan sama banyak banget platform-platform yang jualan di Instagram, atau mungkin dia jualan di LinkedIn, atau dia jualan di Facebook gitu ya. Yang penting apa namanya model ini jangan dilepas atau jangan nggak dijadiin acuan kayak gitu. Dimana ini namanya adalah AIDA ya. AIDA itu A-nya itu awareness atau bisa juga attention, dimana kayak headline, kayak misalnya kayak ini dia cara kamu menemukan tempat wisata terbaik gitu, atau misalnya tempat wisata terbaik cuma 5 menit dari bandara. Nah, itu dia masuk ke awareness kayak gitu. Nah, terus habis itu juga ada di tahap interest, di mana dia itu bertujuan untuk bikin audiens itu kepengen baca lebih lanjut. Nah, terus juga ada desire, di mana ini bikin audiens tuh semakin kepengen nih untuk beli jualan gitu. Dan action itu di mana dia mulai berjualan atau mulai to the point aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya bisa dilihat ya, ini mungkin aku bawa konten dibimbing ya di sini. Jadi kayak yang pertama attention-nya nih, kayak dibilangin kan kayak pertanyaan yang sering masuk ke DM, Min belajar di bootcamp dibimbing itu kayak gimana sih gitu kan. Nah, itu orang udah mulai kayak perhatian, oh gini nih, di bimbing lagi mau ngomongin tentang bootcamp-nya tuh kayak gimana kayak gitu kan. Nah, terus habis itu nanti ada di slide selanjutnya itu masuk ke tahap interest-nya kayak gitu. Di situ mulai dipaparin tuh apa yang mau diomongin lah istilahnya kayak gitu. Nih di bimbing tuh kayak gini loh, kayak gitu. Kalau jualan kalau lagi belajar di kelasnya tuh kayak gini loh, mentornya dari Gojek dan segala macamnya kayak gitu. Nah, terus nanti kalau misalnya udah tertarik, nah nanti masuk deh ke tahap desire dan action gitu. Kita kasih konten yang membuat mereka tuh semakin pengen beli. Kita kasih konten kayak, nih emang kebetulan kita juga lagi ada diskon ya. Jadi mungkin rekan-rekan sekalian kalau misalnya tertarik digital marketing bisa ke itu juga ya, ke Instagram dibimbing. Nah terus baru nanti actionnya, di situ ada action atau kayak daftar sekarang dan langsung ada WhatsApp-nya kayak gitu. Dimana itu memudahkan banget orang yang udah mulai aware, mulai tertarik, mulai kepengen beli. Kadang-kadang kan kita juga bingung ya, ada tuh kadang-kadang yang jualan nggak ngasih tahu belinya di mana. Akhirnya kan sayang banget ya. Nah, makanya jangan sampai si call to action atau yang kayak si daftar sekarangnya itu nggak ada kayak gitu. Nah, sama ini terakhir ya mungkin yang nanti bakalan ditanya juga di sesi talk show, mungkin karena waktunya udah sangat lewat banget ya kayaknya. Jadi kayaknya aku akhiri aja. Jadi nanti ini kita bisa bahas di sesi talk show aja. Oke, mungkin itu dari aku, dan mungkin closing statement-nya adalah layaknya membangun suatu hubungan nih gitu ya, baik itu dengan teman, baik itu dengan
pasangan atau mungkin dengan siapapun gitu ya, pasti yang menjadi landasan kita tuh adalah kepercayaan atau si trust itu sendiri. Nah, maka dari itu coba posisiin nih diri kita sebagai audiens gitu ya, orang yang asing, yang kita pengen dia tuh beli produk kita. Maka dari itu yang harus kita build dari mereka adalah trust-nya. Jadi calon customer dari yang dia nggak tahu apa-apa, dia jadi tahu, dia jadi aware, tertarik, sampai akhirnya dia mau beli produk kita. Oke, mungkin sekian dari aku kembaliin lagi ke Mas Daus. Silakan Mas Daus. Oke, wah keren banget Mbak Salma. Ini presentasi sangat insightful, terutama buat teman-teman juga ya, yang di sini rekan-rekan yang memiliki tanggung jawab, terutama untuk ini ya, meningkatkan sosial media. Ini di sini benar-benar ini ya Mbak Salma ya, kontennya tuh masih sebagai dasar ya, seperti tadi ada AIDA itu kan sebagai dasar marketing ya. Mungkin teman-teman di sini banyak yang masih belum mengetahuinya, atau mungkin ada yang sudah mengeksplor lebih lanjut, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut di talk show ya. Oke, mungkin mau mengingatkan lagi kepada rekan-rekan semua yang join pada Zoom hari ini, yang pertama untuk merename ya, atau mengganti nama display name Bapak Ibu untuk di Zoom ini menjadi nama strip domisili Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, itu apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, itu sangat dipersilahkan untuk Bapak Ibu tanyakan, tapi ada cara ini nih Bapak Ibu nih. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom komentar. Bapak Ibu hanya perlu menuliskan nama, kemudian pertanyaannya, kemudian apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan ingin menyampaikan langsung, jadi kalau Bapak Ibu mau ngobrol langsung, mau nanya, itu boleh langsung raise hand aja. Kemudian tunggu saya nanti untuk memanggil nama Bapak Ibu dan bisa menanyakan langsung. Gitu. Oke, mungkin udah cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Nanti ke depannya biar kita acara bisa lebih kondusif. Dan kita lanjut aja langsung ke acara kedua, yaitu kita akan membahas lebih lanjut dengan para pelaku usaha di lapangan nih. Di sini kita udah udah ada Ibu Yeti di sini sebagai Ketua Pok Darwis Gua Pawon. Mungkin Ibu Yeti bisa menyapa dulu. Maaf Ibu, masih di mute ya? Masih. Halo? Ya. Terdengar suaranya? Sudah terdengar Ibu. Aman. Ya. Salam kenal dari saya Ibu Yeti sebagai Ketua Pok Darwis Gua Pawon. Salam kenal untuk semuanya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Oke, mungkin lanjut ke Mas Rian dari Balkones Borobudur yang memegang jabatan sebagai social media specialist. Wah, keren banget nih. Mas Rian, silakan. Ya, salam kenal. Nama saya Muhammad Yusuf Afrian, biasa dipanggil Rian. Saya merupakan pegawai dari PT Manajemen Cibitung Nusantara. Sebenarnya salah satu aktivitasnya berupa pendampingan dari Balkondes. Jadi aktivitas saya sehari-hari salah satunya memanage akun sosial media yang memiliki Balkondes, yaitu Balkondes Official. Seperti itu. Salam kenal. Oke, baik Mas Rian, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi ke Mas Billy sebagai marketing lead dari Panduin. Silakan Mas Billy. Oke, halo, salam kenal semuanya. Selamat siang Mas Daus. Sinyal saya aman ya? Karena ini lagi keliling nih. Kemarin ketemu Pak Mangku sama teman-teman dari Bali. Jadi di sini saya marketing lead di Panduin, dan yang di sini yang bertanggung jawab lah untuk mempromosikan teman-teman di desa wisata yang sudah bergabung dengan Panduin, biar paketnya, biar atraksinya itu nanti semakin ramai, mulai dari awareness dulu, pengenalan, sampai nanti mungkin transaksi. Jadi itu aja. Kita sharing-sharing nanti. Siap. Oke, terima kasih banyak Mas Billy. Oke, mungkin yang terakhir nih, yang tadi baru memaparkan bisa menyapa lagi, karena ini juga biar yang lain aware gitu. Kalau Mbak Salma terakan itu. Jadi bisa menyapa lagi Mbak Salma, silakan. Ya, halo semuanya. Nanti kita bakalan ngobrol ya beberapa hal dari pertanyaan dari Mas Daus. Betul. Baik. Oke, terima kasih yang sudah 4 orang tadi yang sudah memperkenalkan diri. Mungkin ini ya, kita akan mulai masuk ke ini ya, ke apa namanya, aplikasi. Bagaimana si marketing ini tuh diaplikasikan. Kita sudah memiliki 2 narasumber yang mana mereka merupakan orang-orang lapangan, kita bisa bilang. Kemudian ada 2 narasumber lagi, tadi Mas Billy dan Mbak Salma sebagai
orang yang memiliki latar belakang di marketing ini. Jadi mungkin pertama dari pertanyaan pertama saya akan melempar ke kita semua itu mungkin dari media promosi ya. Selama ini media promosi itu sudah dilakukan sejauh apa dan bagaimana impact-nya terutama ke dua tempat tadi dari Gunung Mas Sigit dan di Borobudur. Mungkin bisa dimulai terlebih dahulu oleh Mas Rian. Gimana Mas Rian? Untuk sejauh ini di Borobudur sendiri sudah melakukan giat apa saja yang dilakukan untuk melakukan si marketing itu tadi? Untuk media promosi sih kami masih fokus di media sosial ya. Terutama platform utama dari kami itu Instagram. Karena kenapa kita pilih Instagram? Ini kan Instagram ini punya fitur-fitur yang lumayan lengkap. Misal jika dibandingkan dengan seperti TikTok ataupun seperti Facebook, ini platformnya atau fitur-fitur yang dimiliki itu lebih lengkap. Ada video, ada foto, terus nanti kita bisa memiliki mengupload video-video yang lebih panjang dengan IGTV, dan dengan fitur yang baru juga itu salah satunya Reels. Nah, kita juga lagi gencar-gencarnya nih untuk membuat konten-konten video yang menarik, sehingga kenapa kita pilih video itu agar pembicara kita, follower kita ini bisa terinformasikan secara detail terkait aktivitas wisata yang kita miliki, terus ini apa namanya, kayak fasilitas apa yang kita punya, terus experience apa yang didapat, sehingga mereka juga bisa terinformasikan nih secara lengkap terkait wisata-wisata yang dimiliki di Borobudur. Lalu untuk salah satunya kita juga pemanfaatan sosial media ini kita juga mengenalkan, karena Balkondes ini sedikit saya cerita, Balkondes ini merupakan inisiasi dari Kementerian BUMN, di mana tujuannya adanya Balkondes ini untuk mempresentasikan atau melihatkan sebagai etalase desa untuk mengenalkan potensi-potensi yang ada. Sehingga dengan adanya, karena di Borobudur ini semua kalau berbicara tentang Borobudur pasti identik dengan Candi Borobudur, karena Candi Borobudur itu punya daya tarik yang sangat kuat ya untuk mendatangkan wisatawan. Sedangkan dampaknya tuh belum terlalu efektif di desa-desa sekitar Borobudur. Sehingga dengan adanya Balkondes ini kita terbantukan menjadi jembatan untuk mengenalkan potensi-potensi yang ada. Lalu untuk mengenai pemanfaatan sosial media ini, kita juga mengenalkan karena kita punya 20 Balkondes nih. Jadi di Borobudur itu ada 20 desa, di masing-masing desa itu ada di masing-masing desa itu terdapat satu Balkondes di dalamnya. Nah, setiap Balkondes ini punya karakteristik sendiri. Sehingga platform media sosial kita itu untuk kita memanfaatkan untuk mengenalkan potensi-potensi desa yang kita miliki secara beragam. Seperti ketika kita memiliki Balkondes Karanganyar, bahwa di Karanganyar ini memiliki kebanyakan penduduknya itu adalah pengrajin gerabah, sehingga nanti terinformasikan nih pengunjung bahwa di Borobudur ini, terutama di Desa Karanganyar ini, kita bisa edukasi terkait gimana sih cara membuat gerabah, terus nanti akhirnya pengunjung ini akan bisa mendapatkan experience untuk membuat gerabahnya sendiri, sehingga nanti gerabah ini bisa dibawa pulang. Nah, media sosial ini kita pakai untuk mengenalkan potensi-potensi desa yang ada, yang memang di Borobudur ini sangat kaya sih, seperti itu. Oh, oke. Baik, Mas Rian. Itu melakukan yang tadi yang promosinya terutama dengan Reels tadi itu ya, video iya, itu betul banget dengan yang utama sekarang ya. Iya, karena dengan Reels ini, karena salah satu Reels ini merupakan fitur baru di Instagram, jadi kita manfaatkan secara penuh sih. Ketika nggak cuma sebatas paket-paket wisata yang kita punya, tapi kita memberikan informasi terkait bangunan-bangunan existing yang ada di Borobudur, yang ada di Balkondes terutama. Sehingga nanti dengan kita ada pilihan 20 Balkondes ini, wisatawan juga bisa memilih nih Balkondes mana yang cocok untuk dia datangi. Seperti kita bisa menginformasikan terkait suasananya Balkondes seperti apa, terus pendoponya seperti apa, review kulinernya seperti apa, terus
aktivitas wisata yang bisa dilakukan di balkon des itu seperti apa, lalu kamarnya seperti apa. Nah, kita mencoba untuk memaksimalkan platform media sosial ini untuk mengenalkan hal-hal yang kita miliki selama ini. Seperti itu. Oke, baik. Oke, terima kasih Mas Rian, informasinya sangat insightful. Mungkin kita lanjut tanya ke Bu Yeti ya. Kalau di Gunung Masigit atau di tempat Ibu Yeti itu sejauh ini sudah bagaimana Bu untuk giat marketingnya? Sudah dilakukan apa aja untuk media promosinya? Kalau untuk di Desa Gunung Masigit itu giat promosi marketing melalui digital ini baru yang dilakukan itu ya via WA gitu ya. Kemudian FB juga, YouTube juga ada. Kemudian kalau website mungkin baru kita lakukan sekarang. Selain oleh media sosial, kita kalau seperti televisi dan lain sebagainya kita sudah sering ya gitu ya, dari dulu, dari sebelum ada gencarnya desa wisata itu sudah kita sering promosi gitu ya, dari setiap televisi gitu ya. Kemudian elektronik juga sering dan media cetak gitu ya. Nah, baru itu saja sih Mas Firdaus yang promosi yang kita lakukan gitu ya. Kemudian kita juga promosi untuk saat ini yang sedang yang gencar itu yang sering kita lakukan itu komunitas-komunitas itu yang punya aplikasi-aplikasi sendiri ya kita kasih akun-akun masing-masing gitu supaya nanti market untuk Desa Gunung Masigit itu banyak yang mempromosikan sendiri. Itu yang bisa lakukan ya. Jadi karena Desa Wisata Gunung Masigit itu adalah basis pengetahuan, laboratorium alam untuk pengetahuan di seluruh Indonesia gitu ya, tidak hanya di Jawa Barat. Jadi setiap pengunjung itu mereka dengan sendirinya selalu mengeksplor apa yang dia lakukan di desa wisata kami gitu sebelum maraknya pariwisata. Jadi pariwisata itu merupakan dampak positif dari sesuatu yang sudah dilakukan di era zaman itu gitu. Di 20 tahun yang lalu itu explore desa wisata Gunung Masigit itu ya khususnya Gunung Masigit yang berbasis khas itu sudah dilakukan, mungkin saya belum lahir pun itu sudah tereksplor, hanya saja caranya yang berbeda itu saja mungkin. Oke, baik, terima kasih Bu Yeti. Mungkin mau sedikit ini Bu Yeti menggali yang terkait ke komunitas Bu. Itu mungkin itu giat apa sih Bu? Ibu meminta tolong mereka untuk nge-post atau mempublish apa yang Ibu di Desa Masigit miliki gitu ya Bu ya? Betul. Karena kebetulan istilahnya karena kami pun berawal datangnya dari komunitas gitu ya. Kalau Pok Darwis itu kan sekarang baru ya di era 2014 gitu ya. Kalau dulu kan Kompepar, kemudian ada organisasi-organisasi lain yang sifatnya bidang pariwisata, pelestari lingkungan, kemudian budaya gitu ya. Nah, mereka itu sering pada mengumpulnya itu di kawasan khas Desa Gunung Masigit gitu ya. Jadi mereka itu punya rasa tanggung jawab moral untuk mengeksplor bagaimana caranya daerah kami itu menjadi lestari, menjadi bagus dari kerusakan pertambangan gitu. Dan kebetulan saya pribadi berawal bukan dari Pok Darwis, tapi saya pribadi berawal dari pelestari lingkungan. Jadi membenahi kawasan-kawasan yang sudah rusak oleh tangan-tangan jahil, kemudian kita benahi dengan berbagai macam pohon-pohon gitu. Nah, pariwisata itu merupakan dampak positif dari apa yang kami lakukan selama 20 tahun. Dampak positifnya yaitu pariwisata. Ya, kami dulu pada saat membenahi daerah kami itu jerih payahnya ya lumayan luar biasa, susah banget gitu ya, karena kan kita harus tidak sinergik dengan pertambangan. Tapi dengan seiringnya sekarang dampak positifnya di pariwisata, nah alhamdulillah kita sekarang sudah bisa sampai ke mempromosikan melalui basis digital gitu ya, dengan melalui era yang canggih sekarang ini gitu ya. Dampak positifnya luar biasa
kami pun tidak menyangka gitu ya, 20 tahun yang lalu dan dengan sekarang itu kok perkembangannya begitu pesat gitu. Sehingga pada saat Pandoin ini mengajak kami untuk mempromosikan desa wisata kami gitu, Gunung Masigit, ya kami sangat gayung bersambut. Karena memang itu yang kami harapkan, walaupun sebetulnya teknik promosinya belum sehebat Borobudur. Itu saja. Baik. Oke, tapi mungkin kalau misalnya saya sedikit rangkum ya Bu, tadi dengan giat untuk nge-reach satu persatu komunitas itu sebuah hal yang ini sih Bu ya, agar si target marketnya atau orang yang ingin dituju itu lebih terarah ya Bu ya. Jadi misalnya komunitas pencinta alam, kemudian ada komunitas mungkin ada panjat tebing yang suka panjat tebing batu gitu-gitu ya Bu ya. Betul, karena kami pun di sini berkolaborasi, bermitra dengan APGI juga ya, Asosiasi Pendaki Gunung Indonesia, kemudian HPI juga, kemudian Badan Promosi. Udah jelas kalau dengan komunitas-komunitas yang lain yang ada relevansinya dengan kepariwisataan. Apalagi sistemnya dengan desa wisata kita kan bottom up gitu ya. Jadi rohnya akan kerasa banget oleh kami di lapisan masyarakat tingkat bawah gitu. Jadi dengan kalau dulu kan sentralnya dari atas gitu ya, sehingga masyarakat kan tidak merasakan apa-apa. Tapi sekarang dengan sistem bottom up kami luar biasa. Jadi di desa itu walaupun tidak merubah sesuatu apa adanya, tapi desa kami bisa dikenal di mancanegara gitu. Oke. Baik. Oke, terima kasih banyak Bu Yeti. Oke, kita bisa simpulkan sekarang dari giat yang dilakukan oleh Bu Yeti itu, yang disebutkan Bu Yeti itu bottom up ya Bu ya. Ibu meriksa dulu para komunitas-komunitas itu. Kemudian kalau kita lihat juga dari yang tadi di-highlight oleh Mas Rian, yang lagi difokuskan sekarang itu bisa dibilang seperti top down ya. Jadi dia melakukan dulu tadi membuat video, kemudian reels, dan intinya me-reach sebanyak-banyaknya audience di sana. Mungkin juga di sana juga dilakukan reach yang lebih niche atau lebih terarah untuk komunitas-komunitasnya, tapi yang lagi difokuskan yang tadi di Reels. Nah, kita udah punya dua nih di sini sekarang. Udah ada yang satu dari bottom up atau dari perorangan, kemudian ada juga yang langsung ke semuanya. Nah, aku mau nanya nih sekarang. Saya mau nanya nih sekarang ke Mas Billy yang sudah berlatar belakang sebagai social media spesialis bisa dibilang ya. Sudah cukup lama berkecimpung di bidang sosial media, di marketing terutama. Mungkin Mas Billy bisa memberikan sedikit insight terhadap perbedaan dari si yang tadi top down kemudian ada bottom up tadi itu, atau bagaimana Mas Billy? Oke. Jadi seperti ini ya Mas Daus, sosial media itu lumayan tricky lah, ada yang gampang-gampang susah. Terutama kita harus mengenal beberapa hal teknis di dalamnya. Kayak misal Instagram, semua orang tahu Instagram, tapi apa orang tahu kalau di Instagram tuh bisa dibagi ada personal account dan business account, seperti itu. Nah, saya sih prefer misal teman-teman di sini pengelola desa wisata itu pakai business account. Jadi itu nanti di setting, kalau yang sekarang masih pakai personal account ya, pun yang biasa, itu bisa disetting dan diganti dengan akun bisnis. Kenapa? Karena itu fitur yang kita dapat bakal semakin banyak. Misal di Instagram ya, itu kita bisa dapat berapa banyak sehari orang melihat Instagram kita, berapa banyak orang yang klik konten kita, seperti itu. Selain itu juga ada fitur yang sebenarnya powerful juga ya, karena sekarang sosial media itu bakal kurang tajam istilahnya kalau tidak pakai iklan kayak gitu. Dan iklan pun sebenarnya tidak mahal. Mungkin Bapak Ibu bisa menyisihkan sedikit ya dari biaya pengembangan desa atau apapun itu, dianggarkan sedikit, misal bisa 20.000 per hari, 50.000 per hari, dan itu bisa menargetkan biar yang melihat tuh orang-orang di kota terdekat desa itu atau mau ke seluruh Indonesia atau seperti apapun. Jadi hal seperti itu yang rasanya perlu diketahui karena setelah kita kayak tadi Mbak Salma, kita udah tahu cara mempromosikan, kita udah punya produk, kita tahu cara punya foto-foto produk, punya foto-foto, punya aset yang bagus untuk dipromosikan, tapi biar kita bisa scale up, biar kita bisa double the followers, double the tractions, itu kita bisa memakai fitur-fitur itu tadi. Mungkin jika ada lain waktu kesempatan, nanti ada beberapa, mungkin saya bisa bagi-bagi list, jadi apa saja yang perlu diperhatikan di sosial media Bapak Ibu, nanti mungkin dari teman-teman Panduin ya, karena kita juga mau fasilitasi
desa wisata, mungkin kita bisa bikin grup WhatsApp atau apapun itu, atau kita nanti bakal bikin modul yang kita sebarkan secara PDF gratis untuk dipelajari lah singkat seperti itu. Seperti itu Mas Daus. Baik. Wah, keren banget. Jadi tadi Mas Billy, jadi sangat penting ya untuk mungkin Bapak Ibu di sini sebagai penanggung jawab desa wisata tuh bisa memberikan itunya di media sosial lebih dan difokuskan untuk ke tadi ya akun bisnis ya Mas Billy ya. Iya betul. Mungkin akan lebih membuat si giat promosi itu akan jauh lebih baik ya Mas Billy ya. Terutama untuk penargetan si calon customer itu atau calon pengunjung itu ya. Oke, sangat menarik. Mungkin kita bisa tahu mungkin ini ada beberapa dari Mas Rian ya, mungkin saya mau menggalinya. Mas Rian kan sudah melakukan yang Reels itu ya Mas ya, dan itu sudah melakukan bisnis account ya Mas Rian ya? Iya, udah. Ya, nah mungkin ini kan udah ada yang melakukannya tadi, masukan dari Mas Billy terkait bisnis account. Mungkin dari Mas Rian sendiri bisa nge-share sedikit Mas, impact apa yang didapatkan dari melakukan Reels itu, apa yang bisa dilihat dari apa yang sudah dilakukan dari bisnis account itu. Mungkin bisa di-share sedikit impact positifnya apa sih Mas untuk Balkondes itu? Jadi sebenarnya salah satu yang diutamakan adalah menggunakan Reels itu ya. Tapi kita juga memberikan variasi beberapa aktivitas di konten-konten kita yang beragam. Contohnya seperti kita juga memposting beberapa foto terkait jadi kita mengenalkan ada 5 destinasi wisata yang ada di Borobudur selain di Candi Borobudur. Nanti kita menjelaskan nih di foto-foto ini bahwa ada Bukit Rema, ada Swarga Bumi, ada Putus Tumbu, dan lain-lain. Hal ini kan sebenarnya permasalahan dari kita bahwa kita kurang menginformasikan ke masyarakat bahwa aktivitas wisata di Borobudur itu nggak melulu Candi Borobudur loh. Ternyata ada aktivitas-aktivitas yang lebih seru jadi sehingga wisatawan ini nggak cuma sebatas ke Borobudur dan langsung kembali ke Jogja misal, tapi bisa spend waktu lebih lama di sini untuk melakukan aktivitas wisata desanya, lalu aktivitas outdoor-nya. Nah, ini juga kita menginformasikan melalui foto-foto atau postingan yang ada di konten-konten sosial media kita. Terus kita juga menggunakan format kuis. Jadi kuis ini menjadi interaksi dua arah. Sehingga nggak cuma sebatas kita memberikan informasi, tapi kita menginginkan tanggapan dari teman-teman follower kita ini untuk biar dia biasanya kuis-kuis yang kita kasih terkait dengan Balkondes juga. Karena kita punya 20 Balkondes, otomatis orang tuh belum terinformasikan 20 Balkondes. Sehingga kita membuat salah satu konten terkait kuis sehingga mereka biar bisa tahu nih dan ngulik nih, Balkondes ternyata ada 20 toh. Yang di kuis ini Balkondes yang mana? Misal contohnya kalau misal kuisnya bercerita tentang kita punya potensi desa berupa coklat. Nah, ini berada di Balkondes mana? Ternyata di Balkondes Bibaran. Nah, seperti itu. Kita juga mengadaptasi konten-konten yang sifatnya dua arah. Lalu untuk memfilter konten-konten yang menurut kami efektif atau tidak. Nah, sesuai dengan yang dibicarakan Mas Billy itu, kita juga di Instagram ini terbantu dengan insight. Dengan adanya insight ini, kita juga bisa melihat performa dari konten-konten yang telah kita posting. Jadi, nanti kita bisa memfilter sendiri nih, konten-konten mana yang efektif, dilihat dari kayak seperti total penontonnya, terus langsung like-nya juga, terus ada komennya, direct message, atau yang disimpan. Hal itu bisa jadi evaluasi bagi kita untuk memilih nih konten-konten yang efektif untuk kita kembangkan dan konten-konten yang harus kita buang atau kita nggak pakai lagi. Nah, dengan adanya Instagram ini, kita juga dibantukan dalam hal tersebut. Karena kalau zaman dahulu sih, paling pol mentok kan menggunakan website nih, makanya dan tidak kurang terlalu efektif menurut kami, sehingga dengan adanya Instagram dan fitur-fitur yang sangat lengkap ini, kita mencoba untuk memaksimalkan platform ini untuk mengenalkan potensi wisata yang kita punya sebanyak-banyaknya. Seperti itu Mas Daus. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rian. Oke, jadi dulu menggunakan website, sekarang sudah juga beralih ke Instagram ya. Dan tadi ada namanya ada interaction ya, ada
interaksi tadi ya yang sangat ibaratnya sangat difokuskan oleh Balkondes atau di media sosial Balkondes agar audiens itu tertarik untuk melihat konten-kontennya. Nah, kita bisa melihat dari segi dalamnya konten itu ada namanya interaction tadi. Dan itu kan jatuhnya tadi Mas Rian menyebutkan bahwa Mas Rian sudah menyebutkan nih, ini saya mau mempromosikan atau membuat konten terkait desa yang Balkondes A. Kan ada 20 tadi ya. Desa A, desa B, desa C. Itu kan ibaratnya dari hak dari Mas Rian ya, dari atasnya ya. Yang saya mungkin bisa sebutkan sebagai top down ya Bapak Ibu ya di sini. Nah mungkin mau nanya sedikit ke Bu Yeti ya. Bu Yeti, kalau tadi kan Bu Yeti menyebutkan Bu Yeti melakukannya ini bottom up ya Bu Yeti ya, di mana Bu Yeti ini ibaratnya meminta tolong pada para pelaku usaha di sana tuh kepada para komunitas, kepada para komunitas untuk menginikan konten mereka untuk di sosial media mereka masing-masing. Nah itu Ibu memberikan arahannya seperti apa Ibu? Maksudnya tolong digembor-gemborin misalnya panjat tebing di Mas Sigit atau bagaimana itu yang Ibu dilakukan? Mungkin cepat saja Ibu bisa dijelaskan ke Bapak Ibu di sini. Ya, nah caranya seperti ini ya. Kami mengundang dulu komunitas tersebut gitu ya. Nah kemudian mereka itu biasanya kan pada punya grup masing-masing begitu ya. Nah nanti mereka itu biasanya pinter juga pada membuat konten atau jurnal gitu ya. Dan mereka juga setiap ada kegiatan di tempat kami pasti selalu diakhiri dengan tulisan. Dan selain dengan konten-konten. Dan mereka dari setiap kegiatan itu selesai pasti nanti langsung publish ya. Langsung publish. Nah, kadang-kadang ya kami juga memberikan reward siapa yang terbaik, nanti ada reward lah dari Ketua Pokdarwis Gua Pawan gitu. Biar nanti mereka juga ada punya rasa semangatnya gitu ya. Dan kami ya sering melakukan itu ke berbagai macam komunitas termasuk kepada Gokar gitu ya, Grab gitu. Kami selalu karena selalu mengundang mereka itu nongkrongnya di mana gitu ya. Nah, kami mengundang perwakilan mereka minimal 10 maksimal 50 orang untuk diajak ngopi. Nah, ini target kita begini-begini gitu. Oh, oke. Jadi target itu beda-beda juga ya Bu ya ke para masing-masing komunitas itu ya. Betul. Oke, baik. Oke, mungkin kuncinya satu, kami itu harus bersinergi kolaborasi dengan komunitas sesuai dengan yang sekarang kita gembar-gemborkan adalah pentahelik ya. Nah, salah satunya kan komunitas, membangun dengan komunitas gitu. Oke. Community building itu emang sangat penting sih Bu, apalagi kita ini kan setiap desa wisata itu kan memiliki ini masing-masing ya, interestnya masing-masing ya. Dan memang aktivasi di awal kan penting sekali melalui komunitas. Terlebih lagi kita melakukannya dengan sosial media itu yang digitalisasi. Jadi komunitasnya lebih banyak yang terarah. Nah, ini kan gimana Bu? Karena Mas Daus yang namanya kita membangun sebuah desa wisata itu ini kan berbagai macam unsur ya. Kalau kita dilakukannya dengan sendiri, istilahnya proyek tukang cukur gitu kan, ini nggak akan bisa jalan. Jadi kita masing-masing sesuai dengan potensinya. Kami mengundang komunitas mana sesuai dengan potensi di bidang ini gitu. Jadi sesuai dengan potensinya. Apalagi ini berkaitan dengan promosi, yaitu harus pas begitu kan. Dan ya alhamdulillah gitu seperti homestay gitu ya. Ya selalu ada yang datang gitu. Selalu ada yang datang karena berkat komunitas yang kita komunikasi yang kita jalin dengan para komunitas gitu. Baik. Oke, terima kasih banyak Bu Yeti. Berarti memang kita tahu ya, maksudnya konten itu sangat penting. Maksudnya ke masing-masing tadi Bu Yeti memiliki arahannya sendiri-sendiri ke setiap komunitas tadi. Nah, ini kan mungkin tadi saya akan membahas lagi nih dari pemaparannya Mbak Salma tadi yang terkait yang ide konten itu, Mbak Salma, itu mungkin bisa menjadi pelengkap bagi tadi pemaparan sedikit yang dari Mas Rian, dan juga nanti Mbak Salma bisa juga menyampaikan terkait cara yang Bu Yeti lakukan itu yang langsung ke setiap komunitas gitu. Jadi baiknya seperti apa yang bisa dilakukan oleh
Bu Yeti dan mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang juga melakukan itu aktivasinya melalui komunitas-komunitas. Dan mungkin bisa dilanjut dulu dari yang tadi, ide konten IG tadi ya Mbak Salma yang ada konten tadi. Iya. Oke, iya berarti ini aku jawab pertanyaan langsung yang barusan gitu atau gimana nih Mas Daus? Ya, langsung aja mungkin jatuhnya apa ya, memberikan ide atau referensi terkait terkait apa namanya konten untuk yang tadi kayak saya baca tadi ada ini ya Mbak ya, ada yang kayak melakukan mini quiz, kemudian seperti apa untuk si share-nya dan lain sebagainya itu tadi. Oke, dan ini berarti pertanyaannya lebih ke gimana kalau misalnya yang menjadi target itu adalah si komunitas gitu ya? Iya. Oke, kalau gitu. Nah, sebenarnya kalau misal di komunitas ini, sama lagi sih seperti yang tadi aku bilang sebelumnya ya, kalau misal komunitas ini adalah jatuhnya tuh komunitas yang emang suka traveling gitu Kak, dan mereka tuh sebenarnya lebih ada di persona yang mana, kayak maksudnya apakah mereka tuh komunitas yang emang dia suka traveling keluarga kayak gitu, ataukah dia emang komunitas yang suka jalan-jalan ya mereka sendiri ya. Biasanya kan kalau komunitas yang suka traveling sendiri itu kayak ini ya personal gitu ya Mas Daus ya. Mungkin aku dari ini juga nih make sure ya supaya paham medannya juga kayak gitu. Jadi komunitas yang dimaksud itu adalah lebih ke yang kumpulan orang-orang yang suka traveling gitu ya, balik lagi apapun latar belakangnya, tapi pengen supaya mereka bisa beli di paket kita gitu ya, Mas Daus ya. Oke. Nah, kalau misalnya kayak gitu sih sebenarnya kembali lagi ke di dalam komunitas itu gitu ya. Paling banyak ini kan sebenarnya di Bimbing juga punya community ya sebenarnya. Jadi kalau orang yang dari komunitas itu emang pasti dia emang punya minat yang sama. Jadi kayak misalnya di Bimbing kan ada bootcamp digital marketing, ada bootcamp UI UX dan lain-lain. Nah itu mereka nggak tergabung dalam satu komunitas, satu grup, enggak. Tapi kayak misalnya mereka memang tergabung di dalam komunitas yang digital marketing, suka digital marketing, aja UI UX, suka UI UX, kayak gitu. Nah mungkin kalau misalnya untuk kecenderungan wisatawan gitu ya, nah itu mungkin ada juga kecenderungan yang kayak misalnya, oh ini nih anaknya atau orangnya sukanya wisata air nih gitu, atau misal di sini orangnya sukanya wisata gunung gitu, atau mungkin orang yang nggak terlalu kayak gimana banget kayak gitu. Tapi yang aku pelajarin dari apa aja konten yang keluar di situ adalah konten yang sifatnya itu selalu relevan. Nah, kenapa aku bilangnya kayak general banget? Karena nggak selalu tentang konten jualan kayak gitu. Jadi maksudnya nggak selalu tentang menawarkan paket wisata, atau kalau di Bimbing nggak selalu menawarkan bootcamp nggak kayak gitu, tapi misalnya kita ada kayak acara talk show kayak gitu ya, nah itu baru nanti ditawarin juga, talk show-nya gratis nih, jadi nggak harus ikut bootcamp gitu. Nah mungkin kalau misalnya untuk konteks wisata ini gitu ya, misalnya barangkali dari ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian atau rekan-rekan sekalian itu kayak ngadain virtual ini dulu kali ya, virtual jalan-jalan gitu, biar tahu sebenarnya di sana tuh gambarannya seperti apa dan ini tuh gratis gitu. Terus atau mungkin kalau misal nggak mau ngadain event, bisa juga dari konten gitu. Nah itu juga yang kejadian di komunitas Telegramnya di Bimbing, maksudnya kayak konten-konten yang tentang awareness terhadap suatu topik tertentu itu juga di-share di situ gitu. Jadi sebenarnya orang-orang yang berada di komunitas itu kan dia emang pengen tahu banyak hal ya. Jadi nggak cuma tentang disodorin jualanan terus gitu. Nah, kalau misalnya dia istilahnya udah bahasanya tertarik ya, kayak tadi aku bilang soal building trust itu. Kalau dia udah tertarik dengan kayak, oh ternyata misalnya dari Pak Anduin aja lah. Misalnya Pak Anduin ini orang suka banget nge-share tentang ini nih, info-info tentang gimana cara traveling yang baik atau gimana segala macam. Nah, di situ dia mulai kayak, oh ternyata dia juga ini ya ngereferensiin misalnya desa X gitu, karena itu mungkin juga bakalan ngebuat dia jadi lebih percaya. Jadi intinya nggak harus langsung ke jualan terus gitu ya, tapi juga berikan hal-hal yang relevan gitu, berempati gimana kalau misalnya kita sebagai mereka kayak gitu sih. Oke. Mungkin ini ya, oke makasih banyak loh itu tadi insight-nya. Mungkin juga saya mau nanya lebih ke ini juga Mbak Salma, lebih yang tadi matrix yang ingin dicapai, misal mereka ingin likes, yang tadi kan Mbak Salma mention juga tadi di tabel tadi itu, yang mereka apabila mereka ingin likes, apakah
menginginkan komen, share atau save dari si konten post itu, terutama ini di Instagram ya. Mungkin mungkin apa aja ide-ide yang bisa dilakukan gitu si tipenya gitu kan. Kalau tadi kan Mas Rian melakukan misalnya reels, kemudian quiz gitu, generate apa, matrix apa gitu, mungkin bisa di mention, mungkin bisa di share screen atau dijelaskan aja ada apa aja sih yang dapat Bapak Ibu di sini sebagai pelaku usaha di desa wisata itu bisa melakukan gitu di sosial media Bapak Ibu gitu. Agar mereka mendapat ide juga Mbak Salma. Oke, siap Mas Daus. Ini berarti udah kelihatan juga ya dari sudah. Oke, nah kalau gitu mungkin karena tadi sempat terjeda ya karena emang nunggu momen ini. Jadi intinya kalau misal tentang ide konten gitu ya, rekan-rekan sekalian, mungkin kalau yang di bagian atas ini gitu ya. Jadi intinya ketika orang lain gitu ya, ketika audiens itu memberikan likes, memberikan komen, memberikan share dan memberikan save, itu tuh sebenarnya juga bisa diklaim sebagai keberhasilan dari suatu brand atau suatu produk jasa, istilahnya kayak gitulah ya. Jadi kayak supaya kita tuh tahu eksistensi dari brand ini tuh sebenarnya udah sampai mana. Jadi oke, memang target sales dan revenue segala macam itu juga penting. Tapi kalau misalnya kayak gitu aja dan eksistensi zaman sekarang itu nggak kita pertimbangkan gitu ya, takutnya malah nggak relevan dengan perkembangan zaman, di mana perkembangan zaman tuh semakin menggunakan produk digital, semakin pakai digital. Jadi emang kita tuh atau suatu brand itu harus bangun keterkenalannya diri dia lah gitu istilahnya di platform sosial media. Nah itu dia kenapa di sini ada likes lah, ada komen lah, ada share dan save. Semua ini adalah aksi-aksi gitu ya di Instagram yang bisa dilakukan sama audiens kita kayak gitu. Nah aksi yang paling simpel itu kan likes ya, dimana cuma 2 kali chat atau langsung pencet love aja kayak gitu. Nah itu mungkin bisa hal-hal yang sifatnya kayak penyampaian, misalnya kayak kalau tadi aku sempat lihat kayak ada kalender gitu ya di Panduin itu, kayak suatu konten tentang kalender yang itu kayak ya udah sekedar informasi seperti itu. Terus juga ada kayak misalnya quotes-quotes tertentu gitu ya yang mungkin relevan juga dengan perjalanan atau relevan juga dengan wisata kayak gitu. Pokoknya hal-hal yang sifatnya menambah pengetahuan lah gitu. Biasanya tuh orang bakalan like kayak gitu. Nah, sekarang ada juga nih yang pengen komen. Komen tuh cukup effort ya. Maksudnya cukup membutuhkan usaha lebih karena dia harus ngetik sesuatu, harus memahami sesuatu kayak gitu. Nah, di situ bisa pakai kayak misalnya mini quiz gitu, kayak misalnya kayak kalau menurut teman-teman dari jawaban A, B, C, kira-kira mana yang benar ya? Kira-kira mana ya wisata yang paling jauh dari si desa-desa ini, misalnya kayak gitu. Terus juga bisa kayak misalnya tanya jawab, kayak misalnya setelah akhir liburan pas liburan Lebaran kira-kira pada pengen kemana nih, yuk mungkin boleh komen di bawah gitu. Nah itu yang kayak gitu-gitu itu juga bisa dilakuin gitu dengan bertanya kayak gitu. Nah, terus selain itu juga ada nih, kalau misalnya selanjutnya adalah share, gimana konten kita itu bisa disampaikan ke orang lain gitu ya, atau kemanapun. Dan ini pastikan harapannya adalah yang sangat krusial ya, karena kan ini tentang di-share, jadi maksudnya kayak konten kita tuh disampaikan sama audiens kita tuh untuk orang lain yang mungkin bukan followers kita, istilahnya kayak gitu kan. Itu kan berarti kayak nilai yang cukup baik juga gitu, dan di situ ada konten yang trending nih, misalnya kayak likes-nya banyak, atau mungkin meme gitu. Karena meme itu kan orang kan kecenderungannya kalau ketemu hal yang lucu, bawaannya pengen nge-share ke teman. Lucu, bawaannya pengen nge-share ke teman, kayak gitu kan. Nah, itu salah satunya juga bisa dilakuin, kayak gitu. Atau misalnya breaking news, misalnya kayak ada diskon 100% gitu ya, atau misalnya ada giveaway gitu kan, langsung pasti kayak, desa ini lagi ngadain giveaway nih, bawaannya langsung pengen share, kayak gitu. Nah, sama selanjutnya juga ada yang sifatnya itu save. Nah, ini ya jangka panjang lah ya kegunaannya untuk orang-orang, untuk audiensnya teman-teman sekalian. Kayak misalnya kayak hal-hal yang harus diperhatikan kalau misalnya kamu mau naik Gunung Rinjani, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kan kayak hal-hal yang sifatnya step by step yang mungkin kita sekali baca nggak langsung paham kan. Tapi kita mungkin nanti pengen baca lagi, istilahnya kayak gitu. Nah, mungkin kayak gitu sih Mas Daus. Oke. Karena di sisi lain juga apabila
matriks-matriks yang tercapai itu juga akan meningkatkan algoritma itu ya. Saya membuat post itu akan lebih terjangkau atau lebih mudah untuk tersebar lah ibaratnya ya. Iya, benar Ya. kayak gitu. Oke, baik-baik. Oke, mungkin sebelum saya lanjut, saya mau mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu peserta di sini yang mendengarkan webinar ini dapat ini ya, sudah dapat ini yang memberikan pertanyaannya, bisa langsung tulis langsung di kolom chat, tuliskan nama kemudian strip pertanyaan, atau mungkin bisa langsung raise hand. Jadi Bapak Ibu apabila mau bertanya langsung aja tadi yang saya sebutkan di kolom chat atau bisa langsung ditanyakan di sesi ini gitu. Mungkin sedikit ini ya mau ke Mas Billy nih. Tadi kan Mbak Salma udah menjelaskan nih. Ini ada beberapa giat-giatnya nih yang tadi di likes itu ada milestone penyampaian atau kayak ada konten seperti konten motivasi, quotes itu kan untuk mengenerate likes ya, untuk menghasilkan likes. Ada untuk menghasilkan komen, itu ada yang tanya jawab, terus ada mini quiz dan lain sebagainya. Terus ada untuk menghasilkan si share tadi, si metric share itu bisa melakukan apa tadi meme ya, Mbak Salma ya? Iya, betul. Meme, terus habis itu juga giveaway, memberikan ke teman-teman kayak ini yuk ikut giveaway gitu. Terus yang terakhir tadi yang save ya, itu untuk kayak infografis, how to, konten-konten yang seperti tips dan triks dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya bisa menanyakan ke Mas Billy nih. Mas Billy, untuk giat-giat ini yang akan dilakukan oleh Panduin itu bagaimana yang akan dilakukan oleh Panduin dan akan membantu desa wisata yang join ke Panduin nggak sih Mas Billy? Dengan giat-giat yang disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, otomatis saya sih yakin kalau itu emang bakal powerful lah kalau dipraktekkan. Mungkin kita bisa coba sekarang ya, kan tadi udah dijelaskan juga, semuanya kan bermula dari attention ya, ide dari attention, gimana kita mendapat atensi dari sebanyak mungkin user sosial media. Mungkin kita bisa coba studi kasus lah ya sekarang. Kita bisa pilih mungkin 3 perwakilan desa yang berani mungkin ngomongin jargon atau headline desanya yang mungkin mengundang gitu. Nanti kita pilih salah satu pemenang biar dapat hadiah. Seperti itu ya Mas Daus. Oh, boleh. Jadi kita langsung praktek aja nih. Boleh Mas Billy silakan. Mas Billy silakan melakukannya. Boleh. Oke, jadi di sini banyak sekali ya sudah yang bergabung. Ada yang dari tadi Desa Mas, ada yang dari Bongkasa, ada yang dari Jawa Barat juga. Seluruh Indonesia lah ya ini. Mungkin ada teman-teman di Desa Wisata ini yang mau mencoba nih promosikan desanya langsung secara langsung dengan ngomongin jargon atau headline-nya. Nanti kita nilai apakah itu sudah cukup bikin kita tertarik, apakah itu sudah cukup seperti apa gitu. Silakan mungkin Bapak Ibu yang mau mencoba. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau mencoba nih. Katanya Billy ada hadiah nih Bapak Ibu nih. Apa nih? Ada hadiah sedikit dari Panduin. Ada hadiah sedikit dari Panduin. Oh, Panduin mau ngasih hadiah nih. Ayo, ada yang mau ini? Ada yang mau coba raise hand terus menyampaikan mungkin? Gimana Bapak Ibu? Atau mungkin ini Mas Rian ya? Boleh dicoba dari Mas Rian, boleh. Atau Bu Yeti, boleh. Bu Yeti dan Mas Rian memulai terlebih dahulu. Untuk kalau misal tentang tagline atau jargon gitu, kalau di Borobudur sih istilahnya seperti kita menggunakan istilah piknik pintar. Piknik pintar? Ya, istilah piknik pintar. Piknik pintar ini adalah ketika teman-teman wisatawan ini datang ke Borobudur itu nggak cuma sebatas asik dengan wisata yang kita punya, tapi kita teredukasi terkait aktivitas wisata yang ada. Seperti kemarin kita pernah nyoba nih sama Mbak Glory sama Mas Daus terkait membatik, lalu ada gerabah juga. Nah, terus misal di Bukit Rema ini ternyata Bukit Rema itu sebenarnya bukan gereja ayam, tapi ternyata merpati. Nah, informasi-informasi ini kan terbungkus dari wisata yang kita buat, di mana nantinya ada cerita di sana bahwa di sini tuh ada aktivitas berupa bukit. Misal Bukit Rema ini merupakan ternyata tempat peribadahan. Lalu pas kita breakfast kemarin itu ternyata itu merupakan pos mati tempat petilasan Pangeran Diponegoro untuk mengintai musuh-musuhnya seperti itu. Jadi kita mengcombine aktivitas wisata dengan story yang ada di Borobudur. Seperti itu sih istilahnya piknik pintar. Oke. Gimana Bil?
Gimana Mas Billy? Itu mantap sih. Saya langsung keingat jargon ini nih Mas. Orang pintar minum tolak angin. Nah, wisatawan yang pintar tuh nggak cuma sekedar berwisata ya, tapi juga belajar untuk dari histori dari suatu tempat gitu. Ya. Iya. Itu namanya apa itu, Mbak? Emang goals dari kita tuh salah satunya itu untuk mengenalkan potensi desa yang ada, terus budaya-budaya yang kita miliki itu kita kenalkan dengan cara wisata. Oke. Kalau mau nanya ke Mbak Salma nih, itu namanya apa Mbak Salma? Giat membuat sebuah jargon atau intinya kayak buat biar mungkin jadi top of mind, apa membuat orang kalau misalnya mau membatik, oh saya mau ke desa ini gitu. Itu ada nggak sih Mbak Salma kayak sebuah ininya? Oke, itu lebih ke tagline sih, dan menurut aku kayak gitu tuh membangun branding itu sama aja kayak kita membangun citra diri sendiri gitu sih. Maksudnya kayak kita harus kayak ada berkali-kali meyakinkan orang lain kalau kita tuh kayak gitu. Sama aja kayak orang pintar minum tolak angin, terus kayak le mineral ada manis-manisnya. Itu tuh kayak sesuatu yang harus diulang gitu. Kita nggak bisa make sure orang bakalan langsung paham kalau misalnya kita tuh kayak gitu kalau kita nggak ngulang-ngulang, atau kalau misalnya kita nggak make sure kalau banyak orang yang dengerin juga kan istilahnya. Dari itu kayak maksudnya kalau misal dibilang akan seberapa cepat bisa seperti itu, seberapa lama bisa seperti itu ya beda-beda ya setiap orang gitu. Kayak misalnya kayak di bimbing nih, kita tuh bawa tagline your career partner gitu. Nah mungkin pasti orang-orang di sini kan bingung ya siapa, tapi kayak buat orang-orang yang mungkin udah lama ikutin di bimbing, dia juga ada beberapa yang ada beberapa yang nggak juga. Nah tapi intinya apa usaha yang bisa kita lakuin, istilahnya adalah kita mengulang-ulang itu terus. Misalnya di postingan kita selalu ada, mungkin bisa dilihat juga di postingan di bimbing tuh selalu ada tulisan your career partner kayak gitu. Nah itu mungkin juga bisa praktekkan lah ya di konten-konten yang di launch sama rekan-rekan sekalian di Instagram kayak gitu, atau mungkin di platform lain. Oke. Kalau menurut Mbak Salma sendiri ini ya suatu hal yang sangat baik untuk dilakukan oleh teman-teman di desa-desa wisata ini, gimana Mbak? Iya, betul. Tagline itu gitu. Iya, karena kalau misalnya kita punya tagline sendiri atau kita punya kayak jargon ya, bahasa yang mungkin lebih di familiar ya, itu bakalan enak banget sih sebenarnya. Tapi ya lagi-lagi di sini aja juga udah banyak banget kan ya desa wisata gitu. Dan mungkin ada lagi orang-orang di luar Panduin yang juga punya desa wisatanya sendiri. Cuma itulah pinter-pinternya rekan-rekan sekalian bisa nemuin nama itu unique selling point gitu. Kayak apa sih yang sebenarnya beda banget gitu dari kita, kayak misalnya istilahnya kayak le mineral, air yang manis. Sejak kapan sih ada air yang manis kalau bukan teh manis, kayak istilahnya kayak gitu ya. Maksudnya kayak sesuatu yang mungkin kayak hal-hal yang kayak kalau liburan di sini misalnya tidur terus ada kacanya di depannya, ada komodo misalnya kayak gitu kan, kayak hal yang kayak seru juga nih gitu. Nah tapi maksudnya hal-hal yang sifatnya kayak seperti itu, dan aku bisa bilang itu hal yang cukup menantang ya. Karena di bimbing aja udah meeting seharian pun kita ngomongin branding pun juga nggak langsung kelar, mungkin udah setahun lebih. Dong, mau promosiin desa aku dong. Ya sebentar ya Pak, nanti akan ada sesi itu tuh di raise hand nanti Pak. Iya. Harus di raise hand dulu. Ya Pak, nanti boleh di sesi selanjutnya saya akan memberikan waktu untuk Bapak bisa raise hand aja, nanti bisa saya berikan. Ya Pak ya, Pak Mangku. Ya, siap. Siap Pak, kasih banyak Bapak. Nah, iya. Sama jadi. Emang itu perjalanan yang harus dibangun sih. Namanya kan itu juga namanya brand identity juga ya. Maksudnya jargon kan bagian dari identitas dari brand juga yang butuh waktu lah dan butuh konsistensi juga kayak gitu. Oke. Jadi teman-teman dari desa wisata ini juga bisa bisa minta bantuan ke Mbak Salma untuk melakukan pembuatan tagline atau branding ini, bisa nggak Mbak Salma? Mereka sebagai organisasi di desa wisata bisa nggak sih di bimbing itu? Minta tolong dong buat. Mungkin kalau minta tolong sama akunya kurang tepat kali ya. Tapi gimana kalau misalnya minta tolongnya sama sesuatu yang udah aku desain aja. Maksudnya adalah bootcamp-nya gitu. Oke. Boleh. Itu boleh banget tuh ya. Nanti itu teman-teman juga bisa, teman-teman rekan-rekan desa wisata di sini bisa nanti cek-cek lagi ya di bimbing.id. Betul, ya. bimbing.id.
minta tolong bisa ke Mas Billy ya, Mas Billy. Minta tolong buat dipromosin kan Mas, dibikinin itu bisa Mas ya? Itu dilakuin sama Siap. Mas. Iya betul. Jadi bisa konsultasi aja nanti. Atau kalau udah ada yang nemu, kalau desa wisata baru join itu bisa konsultasi ya sama Mas Billy ya. betul. Nanti apa ya? Ketika udah nemu unique selling point dari unique selling point yang bagus, jargon yang bagus, kita jadi promosi jadi lebih gampang juga karena kita tahu nih dari desa wisatanya itu yang unik apa. Gitu. Oke. Itu ini nggak Mas? Itu gratis Mas di itu ini? Iya, itu salah satu bentuk apa ya? Komitmen dari Panduin. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu di sini nanti setelah mengikuti bootcamp yang tadi Mas Salma adain itu, Bapak Ibu bisa langsung daftar ke Panduin. Terus habis itu nanti bisa dibantu oleh Mas Billy untuk mempromosikan desa wisata Bapak Ibu di sini. Ya, betul. Mungkin ini sangat ada pertanyaan nih dari Bapak Bambang dari Manado. Ini sangat berkorelasi dengan tadi apa kita diskusikan. Ini dari banyaknya platform media sosial yang cocok untuk promosi desa wisata ini apa? Nah, ini mungkin bisa dibantu dijawab oleh Mas Billy dulu. Nanti terus ada beberapa insight juga dari Mbak Salma, boleh? Gimana Mas Billy? Kalau menurut Mas Billy, media sosial yang cocok untuk promosi desa wisata ini apa? Kan Mas Billy udah melakukan promosi nih selama ini. Sebenarnya semua media sosial tuh cocok lah ya untuk promosi desa wisata, cuman tergantung seberapa mau kita effort untuk di situ. Misal di Instagram berarti kita effortnya harus di foto. Misal di TikTok kita harus effortnya di video, atau YouTube harus di video. Kalau di Facebook kita berarti harus gabung grup-grup seperti itu, komunitas-komunitas. Jadi tergantung seberapa besar komitmen kita untuk terjun di sosial media tertentu itu. Jadi misal kalau teman-teman di sini emang punya tim fotografi atau emang di desanya ada tim yang jago foto, itu bakal yang cocok ya pakai Instagram gitu. Fokus di satu dulu seperti itu. Tapi kalau teman-teman di desa wisatanya itu lebih punya banyak komunitas seperti dari Desa Mas Sigit, itu bisa pakai Facebook untuk gabung grup-grup, mungkin grup pendaki atau grup yang lain seperti itu. Oke. Mungkin itu ya dari jawaban dari Mas Billy ya. Kalau dari Mas Salma gimana Mbak? Kalau untuk melakukan di media itu baiknya di mana gitu? Pakai di Instagram, pakai di... Oke, kalau menurut aku digital marketing tuh nggak bisa baik-baiknya gimana aja ya, Mas. Karena kita harus lihat juga target audiens kita tuh dari mana. Itu. Jadi kayak maksudnya jadi mungkin bilangnya bagusnya akan relatif ya dari masing-masing brand lah istilahnya kayak gitu. Nah, kayak ada orang yang dia jualan di status WA dia works, ada orang yang jualan harus sampai di Instagram dulu dia works, ada orang yang jualan organik ya, ini maksudnya ya di Facebook dia works kayak gitu. Jadi lain-lain kayak gitu. Itu kalau misalnya kita berbicara konten organik atau yang emang nggak membutuhkan iklan ya. Tapi kalau misalnya udah berbicara iklan dan lain-lain gitu ya, tentunya sangat disarankan lah ya untuk nyoba untuk beriklan di FB, beriklan di Instagram kayak gitu. Oke, baik. Oke, jadi melihat lagi ya tadi di awal yang tadi Mbak tadi kalau kita luruskan dari Mbak Salma itu melihat dulu siapa nih kita mentargetinnya, nanti baru ke media apa gitu yang baiknya. Betul, itu mungkin sebuah insight yang sangat menarik nih untuk teman-teman semua di sini. Oke. Mas Jus, saya mau cerita sedikit tentang itu dong. Boleh. Banyaknya platform media sosial ini yang promosi itu kan. Nah, ini sebenarnya hal yang saya praktekkan dulu sih. Ini metode yang saya lakukan, tapi ternyata ada teori namanya tuh, sedikit cerita itu tentang teorinya namanya bullseye, di mana kita melakukan salah satunya menggunakan inner circle. Jadi memilih 3 platform sosial media yang menurut kita tepat untuk kita jadikan pembanding. Contohnya misal aku memilih Twitter, terus TikTok sama Instagram. Dengan 3 platform ini aku tuh mencoba untuk mengupload konten yang sama di 3 platform itu secara bersamaan. Itu dengan durasi waktu 1 bulan, di mana 1 minggunya itu aku membuat sekitar 2-3 kali konten
yang sama dari 3 platform itu. Nah, setelah 1 bulan itu, aku cerita dikit bahwa nanti kita lihat nih performa dari sosial media 3 platform tersebut. Untuk Balkondes sendiri, kita melihat performanya yang paling efektif adalah Instagram, di mana komennya jadi lebih banyak, terus kayak like-nya juga banyak, terus dibagikannya juga banyak. Nah, metode ini yang aku pilih untuk menentukan platform media sosial mana yang menurut kami efektif untuk mengenalkan potensi atau wisata-wisata yang kami miliki. Salah satu caranya seperti itu sih, kalau dari Balkondes untuk selama ini. Oke, itu udah berapa lama tuh, Mas? Udah ngelakuin itu, Mas? Itu ketika aku nge-handle platform Balkondes itu 2019, akhir berarti 2020 awal. Nah, itu nanti kita bisa memfilter sendiri platform mana yang efektif untuk kita maksimalkan. Nah, akhirnya nanti kita baru menggunakan step-step yang tadi dijelaskan sama Mbak Salma terkait metode kuis, metode seperti yang tadi dijelaskan, terus ditambah lagi dengan promosi berbayar. Jadinya menurut kami jadi lebih efektif ketika nanti kita udah menentukan di awal bahwa media sosial ini cocok loh untuk mengenalkan potensi wisata paket-paket yang kita punya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rian insight-nya. Oke, mungkin tadi ada yang raise hand ya dari Pak. Oh, udah hilang ya. Oke, tadi Pak Iswandi ya. Pak Iswandi raise hand. Pak Iswandi, apakah masih ada join di Zoom ini? Ya, betul, Pak. Ya. Ya, betul. Selamat sore, Mas Daus. Ya, sore, Pak Iswandi. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Dengar suara saya? Terdengar, tapi sepertinya agak ini ya. Apa saya yang ini ya? Agak sinyalnya ya. Halo Mas Daus. Ya. Jelas ya? Ya, jelas Pak. Ya, makasih semuanya dan makasih juga terus untuk Pandoin yang sudah mengundang kami pada hari ini. Perkenalan dulu, nama saya Iswandi, Pak, dari Desa Wisata Karangcitrong, Belitung. Sangat bagus sekali materi yang disampaikan pada hari ini dan sangat menarik untuk kita sama-sama memajukan desa wisata lewat platform dan berbagai macam media sosial untuk promosi. Cuma satu jadi pertanyaan saya, itu kan di kolom chat ada untuk bergabung di Pandoin, Pak. Iya. Pertanyaan saya, apa nih benefit atau keuntungan kita nanti setelah kita gabung di Pandoin ini sendiri, Pak? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Makasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Iswandi. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak CEO-nya ya, atau sama Billy. Ada Bapak Jibril. Halo, dengar ya? Ya, saya masuk pakai HP nih karena lagi di jalan. Oke, baik. Maaf ya. Oke, jadi tadi pertanyaannya benefit ketika bergabung dengan Panduin ya, betul? Betul. Oke, sebenarnya banyak sekali Pak. Jadi ketika bergabung dengan Panduin, kita bakal ngurusin promosi desa Bapak. Tapi dengan syarat nih, ini si desa wisatanya harus punya, let's say paket yang lengkap lah. Itu dari akomodasi ada, dari transportasi ada, taksi juga ada. Setelah itu kita bakal membantu Bapak dari segi pemasaran secara digital lah. Karena kita punya orang-orang yang emang cukup ahli di ranah itu. Nanti paket Bapak bakal ada di website kami, dan Bapak juga bakal ada beberapa pelatihan. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misal butuh dibuatkan semacam tagline atau dibutuhkan semacam hal-hal lain, atau bahkan untuk mau didatangkan dengan media, itu kita bisa bantu dengan cara itu. Jadi Panduin emang salah satu travel marketplace yang emang segmentasinya khusus untuk desa wisata, dan kita juga berkomitmen lah untuk hal itu. Seperti itu ya Mas Daus. Ya, semoga menjawab. Baik. Oke, terima kasih Billy atas jawabannya. Mungkin Pak Iswandi juga
apabila berkenan bisa mengklik itu Pak, panduin.com yang ada /daftar mitra, bisa dikirimkan lagi oleh rekan saya rekan Panduin. Di itu ada linknya. Nah, itu Bapak bisa lihat di kolom komentar Pak. Bapak bisa klik websitenya. Kemudian juga bisa nanya-nanya, Bapak bisa di WhatsApp Pak. Ini bagaimana Pak tanggapannya dari jawaban tadi Pak? Satu lagi pertanyaan saya, Mas Daus. Satunya tadi dikatakan bahwa kita terbantukan dari sisi promosi. Ya. Nah, tentu nanti ketika kita gabung, terus ada kerjasama untuk saling mempromosikan desa wisata, tentu mungkin kan ada semacam hak dan kewajiban tuh nanti antara misalnya kami dari Desa Wisata Trong dengan pihak Panduin sendiri. Nah, secara teknis atau detail bisa nggak dijelaskan pada Zoom sore ini, Mas Daus? Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau berkaitan dengan paket, alhamdulillah, insya Allah kami kan memang sudah jalan sejak 2016 desa wisata kami. Dan alhamdulillah kalau dari sisi paket cukup banyak, itu ada sekitar 20-an lebih paket-paket wisata edukasi, experience, kuliner yang ada di desa kita. Dan bila berkenan boleh dilihat atau diklik di website kami juga, www.desawisatatorong.com. Nanti akan saya tulis di kolom chat juga. Ya. Jadi mungkin itu sekedar ya paling tidak di awal ini kita saling mengenal lebih jauh, mengenal lebih detail. Kami kasih atas penyampaian pada sore hari. Demikian Mas Daus pertanyaan saya. Oke, Pak Iswandi. Yang pertama tadi terkait hak dan kewajiban itu ya Pak ya. Mungkin kalau untuk hak dan kewajiban itu sendiri, mungkin nanti bisa ini ya Pak ya. Mungkin Bapak boleh menuliskan atau nge-WhatsApp aja ke yang WhatsApp tadi. Menuliskan Bapak dari desa wisata mana. Kemudian akan dijelaskan lebih detail, biar lebih enak juga Pak tanya jawabnya. Nanti bisa dari tim Panduin bisa mengakomodasikan atau memberikan wadah untuk Bapak tanya-tanya lebih lanjut terkait hal itu. Kan di sini pada Zoom sore ini kita akan membahas lebih tadi yang tadi masalah media sosial itu Pak. Siap. Itu terus untuk paket sendiri ya nanti juga akan kami cek terkait paket-paketnya untuk yang tadi syarat diberikan oleh Billy. Kemudian mungkin untuk kontaknya Bapak boleh mengirimkan ke saya atau bisa memberikan di kolom chat Pak agar bisa dikontak oleh teman-teman dari tim dari Panduinnya Pak. Jadi dari Panduin ini bisa yang langsung mengontak ke Bapak nanti dan merencanakan untuk si Zoom meeting itu ya Pak ya. Iya, siap. Makasih Pak, Mas Daus. Boleh Pak. Ya, makasih. Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Iswandi. Sudah nggak kerasa ya kita udah di penghujung acara, udah banyak banget insight yang kita udah dapetin dari acara pada siang hari ini, dari mulai tadi sharing dari Mbak Salma, kemudian kita ada juga tadi diskusi dengan Mas Rian, dengan Bu Yeti, kemudian juga dengan Mas Billy. Kita udah mendapatkan banyak banget insight-insight terutama di sosial media, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan interaksi, meningkatkan matrix yang tadi disebutkan oleh Mbak Salma di sosial media. Dan sebelum saya menutup acara ini, mungkin kita ngelakuin foto bareng-bareng dulu ya. Mungkin teman-teman atau rekan-rekan yang hadir di sini boleh nyalakan kamera, dan kita bisa melakukan foto. Nanti oleh operator dari Zoom meeting ini akan dilakukan pengabadian momen ini. Apabila ntar sudah siap, mungkin ditunggu sekitar 30 detik. Boleh teman-teman untuk mempersiapkan kameranya, bisa dinyalakan. Kita bisa foto bersama. Oke, mungkin dari operator. Apakah udah siap semuanya? Saya mohon untuk menyalakan kameranya ya, Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian. Kita akan segera melakukan pengambilan foto untuk kegiatan hari ini. Nanti saya akan hitung sampai 3 untuk screenshot fotonya ya. Oke, siap semuanya? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi.
Untuk yang belum menyalakan kamera, dimohon untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak operator dari Zoom Meeting sudah mengkoordinasikan foto ini dengan sangat efisien dan cepat. Oke, baik. Tidak terasa ya teman-teman ya, seperti saya katakan tadi, Panduin Talks yang mengangkat topik mengenai media sosial ini dan bagaimana membuat desa wisata naik daun dengan cara promosi di media sosial ini udah di akhir acara. Dan jangan lupa nih teman-teman untuk nge-follow Instagram Panduin @panduin @panduoin.id untuk mendapatkan informasi terbaru, terutama untuk terkait ini ya, desa-desa wisata. Kemudian juga nanti kalau ada webinar-webinar seperti ini lagi bisa mendapatkan informasi terkait hal-hal tersebut. Baik, oke, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir. Kami harap acara ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak kepada para guest speaker yang sudah hadir, Ibu Yeti Lailawati selaku Ketua Pokdar Wisgua Pawon, Bapak Muhammad Yusuf Alfrian atau Mas Rian sebagai Social Media Specialist dari Bakondas Borobudur CBT, kemudian Mas Billy Jibril sebagai Marketing Lead at Panduin, dan Mbak Salma Ramadhani sebagai Head of Learning Design at dibimbing.id. Saya Muhammad Firdaus Ramadan atau biasa dipanggil Daus sebagai pembawa acara atau moderator pada siang hari ini pamit undur diri. Terima kasih untuk siang sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir. Nanti akan kalau ada yang mau desanya di oleh kami bisa langsung nulis namanya ya, kontaknya ya.